Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Gita Nandayani, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Hari ini kita akan melakukan analisa hasil SEM dengan menggunakan software Origin untuk mengetahui volume pori atau jumlah porositasnya. Yakni sebelum kita melakukan analisa, hal yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, yaitu kita siapkan software Origin-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Origin Pro 2016-64 bit. Kemudian kita siapkan hasil analisa SEM-nya. Jadi di sini saya menggunakan hasil analisa SEM-nya. Nah, ini merupakan hasil analisa SEM yang telah dilakukan. Dan yang harus kita lakukan atau triknya yang kita lakukan pada gambar ini sebelum kita analisa ini kita hilangkan dulu keterangan-keterangan yang ada pada gambar ini. Jadi kita crop, entah itu menggunakan Paint atau menggunakan aplikasi lainnya, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita analisa dengan menggunakan software Origin. Gambar inilah yang akan kita panggil nantinya. Oke, setelah itu kita persiapkan template Excel-nya untuk perhitungan. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan template Excel-nya. Dan dari software Origin nanti kita akan mendapatkan nilai H-max, H-minimum, sumbu X, sumbu Y, dan juga volume integralnya. Dan dari 5 data yang kita dapatkan dari software Origin, kita dapat menghitung volume total, volume solid, volume pori, porositas, dan juga persentasenya. Baik, langsung saja kita lakukan analisa pada hasil SEM yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kita klik New Matrix. Maka akan muncul dialog box seperti ini. Kita klik dialog box-nya, kemudian kita pilih File, kita pilih Import, kemudian pilih Image to Matrix. Kemudian kita pilih gambar yang akan kita analisa. Di sini saya sudah siapkan. Kemudian kita Add File, dan pastikan gambar tersebut muncul pada option dialog. Kemudian kita klik OK. Kita OK. Nah, ini akan muncul gambar yang akan kita analisa. Nah, ini. Dan di sini kita akan merubah gambar ini menjadi data kuantitatif. Caranya seperti apa? Yaitu kita klik kanan, kemudian kita convert to data. Oke. Maka akan terkonvert menjadi data matrix. Nah, dari data matrix ini kita bisa tahu bahwasanya pada sumbu yang atas ini merupakan sumbu Y, dan ini yang vertikal dia merupakan sumbu Y-nya, dan untuk sumbu X-nya dia maksimal yaitu pada 1486, dan untuk sumbu Y-nya yaitu sebesar 1212. Maksud dari data matrix ini adalah misalnya ketika saya meletakkan kursor saya pada data ini. Nah, maka ini memiliki arti bahwasanya data ini dia memiliki titik koordinat sebesar 2 dan titik koordinat sebesar 4Y, dan untuk X-nya dia sebesar 2X, dan memiliki nilai dimensi sebesar 10.280. Jadi ini yang dimaksud dari matrix box ini. Kemudian dari matrix ini kita bisa memplotkan pada bentuk 3 dimensinya. Caranya seperti apa? Kita klik matrix box-nya, kemudian kita pilih plot, kita pilih 3D surface, kemudian kita pilih color fill surface.
Nah, di sini kita akan tampil gambar seperti ini atau grafik seperti ini. Dan ini merupakan balok. Jadi ini ada sumbu Z-nya, sumbu X-nya, dan ada sumbu Y-nya. Dan di sini kita juga dapat melihat bahwasannya ada warna hijau yang tajam-tajam. Nah, ini dia merupakan solidnya, dan juga ada ruangan sisa di sini. Dan untuk ruangan sisanya inilah yang kita sebut sebagai porinya. Dan dari 3 dimensi ini kita juga bisa mendapatkan color scale-nya. Caranya adalah kita klik matrixnya, kemudian kita pilih plot, kita pilih grayscale map. Oke. Maka di sini kita akan mendapatkan color scale-nya. Dari data ini kita dapat lihat, kita mendapatkan gambar hasil analisanya yang kita analisis. Kemudian ini adalah sumbu Y-nya, dan ini adalah sumbu X-nya, dan ini merupakan color scale-nya, dimana dia yang semakin ke atas, yang semakin putih, dia memiliki angka sebesar atau memiliki nilai sebesar 6,560 10 pangkat 4. Dan ketika dia semakin ke bawah, dia warnanya akan semakin hitam dengan nilai 0 di sini. Yang memiliki arti bahwasannya dia semakin dalam letaknya pada volumenya, seperti itu. Setelah kita lakukan semua ini, kita mendapatkan 4 hasil. Jadi yang pertama kita mendapatkan gambar yang akan kita analisa, kemudian kita mendapatkan matriksnya, di sini. Kemudian kita mendapatkan gambar 3 dimensinya di sini. Kemudian kita juga mendapatkan color scale-nya. Jadi kita mendapatkan 4 data yang berbeda-beda. Oke, dari sini kita bisa menggunakan Hmax-nya. Dimana Hmax-nya? Ya, ini Hmax-nya adalah ini 6,560. Kita tulis dalam Excel 656. Kemudian untuk H-nya, ya ini yang paling bawah, dia bernilai 0. Kalau kita tuliskan dia di sini 0. Dan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya adalah kita klik matrix, kemudian kita pilih matrix, kita pilih set dimension label. Dan di sini kita mendapatkan nilai X-nya sebesar 1485 dan nilai Y-nya sebesar 1211. Kita langsung kopikan saja ke dalam Excel nilai X-nya dan juga nilai Y-nya. Oke. Kemudian Hmax kita sudah mendapatkan, nilai H minimum sudah, X sudah, Y sudah, tinggal volume integral. Kita bisa mencarinya dengan kita klik matriksnya, kemudian kita pilih analyze, mathematics, 2D volume integral. Oke. Nah, ini akan muncul dialog box result log seperti ini. Jadi di sini ini merupakan nilai integralnya. Jadi kita tinggal kopaskan saja nilai ini ke dalam template Excel. Nah, karena kita sudah lengkap mendapatkan datanya, maka kita dapat menghitung volume totalnya dengan cara kita kalikan X, dikalikan Y, dikalikan Hmax dan Hminimum. Nah, di sini nilai X, kita kalikan nilai Y,
dikalikan H max dikurangi dengan H minimum. Karena H minimumnya dia 0, maka langsung dikalikan dengan H max-nya. Kemudian untuk volume solid, rumusnya adalah volume integral dikurangi volume di bawah kurva. Sehingga kita harus menghitung dulu volume di bawah kurvanya dengan cara X dikalikan Y dikalikan H minimum. Jadi X dikalikan Y dikalikan dengan H minimum. Karena H minimumnya dia 0, maka di sini hasilnya adalah 0. Karena kan dikali apapun yang dikalikan 0, hasilnya akan 0. Kemudian kita dapat menghitung volume solidnya dengan cara volume integral dikurangi dengan volume di bawah kurva. Jadi volume integral dikurangi dengan volume di bawah kurva. Karena volume di bawah kurvanya 0, maka volume solid itu nilainya sama dengan volume integralnya. Dan untuk volume pori, ini rumusnya adalah volume total dikurangi volume solid. Jadi ini volume total dikurangi dengan volume solidnya. Kemudian untuk porositas, ini rumusnya adalah volume pori dibagi dengan volume total. Volume pori kita bagi dengan volume totalnya. Nah, maka kita akan mendapatkan persentase porositasnya sebesar 77,039, yang artinya bahwasanya volume pori di sini dia nilainya lebih besar dibandingkan volume solid. Dan dari sini untuk originnya kita juga bisa meng-screenshot hasil ini dan bisa kita masukkan ke dalam template ini untuk menjadi sebuah bukti bahwasanya telah kita lakukan analisa hasil SEM material Pori dengan menggunakan software Origin. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.